Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 6. Pada materi minggu lalu, kita sudah belajar tentang ciri khusus, bentuk dan ciri khusus tumbuhan dan hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Baik, kita simak pembahasan berikut ini. Adaptasi pada hewan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Adaptasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi adalah adaptasi bentuk tubuh. Yang kedua, adaptasi fisiologi adalah adaptasi fungsi kerja tubuh. Yang ketiga, adaptasi behavioral adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi ini sangat mudah dikenali dan diamati karena tampak dari luar. Contohnya pada aneka jenis paruh burung, beragam tipe mulut serangga, aneka ragam jenis akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Penyesuaian diri hewan untuk mempertahankan diri. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari mangsa. Penyamaran yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungannya. Contohnya pada hewan bunglon. Selanjutnya adalah mimikri. Mimikri adalah suatu jenis makhluk hidup yang dapat meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Perbedaan hewan yang melakukan mimikri dengan yang melakukan kamuflase adalah hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsanya, tetapi terlihat buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Contohnya, ulat yang menyerupai dengan bentuk ular. Autotomi. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Contoh hewan yang dapat memutuskan ekornya adalah cecak dan kadal. Selanjutnya adalah kelenjar bau. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contohnya walang sangit dan sigung. Hewan yang mengeluarkan bisa dan sengat. Sebagian besar ular mengeluarkan bisa. Hewan lain yang berbisa adalah kalajengking dan lipan. Ada pula hewan yang melindungi diri dengan menyengat, seperti anemon, ubur-ubur, dan belut listrik. Berpura-pura mati. Ada beberapa penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Yang pertama adalah penyesuaian di kutub. Kutub adalah daerah yang memiliki suhu sangat dingin. Hewan yang hidup di kutub seperti beruang kutub dan pinguin beradaptasi dengan menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya. Lemak tersebut membuat mereka tetap hangat di daerah yang bersuhu sangat dingin. Penyesuaian di gurun. Daerah lain yang memiliki kondisi ekstrim adalah gurun pasir. Salah satu hewan yang hidup di daerah gurun pasir adalah unta. Untuk bertahan hidup di daerah gurun yang panas dan tandus, unta melakukan beberapa penyesuaian diri antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak. Yang kedua, unta memiliki usus yang lebih panjang daripada hewan mamalia lain sehingga dapat menyerap air sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, unta memiliki bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup sendiri untuk mencegah masuk ke dalam hidung dan mata ketika badai pasir. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Yang pertama adalah teratai dan enceng gondok. Hidup di lingkungan yang berair, tumbuhan air melakukan beberapa penyesuaian diri untuk dapat hidup di daerah berair. Yang pertama adalah teratai memiliki daun yang tipis dan lebar untuk meningkatkan penguapan air.
Kemudian, batang dan pangkal daun eceng gondok memiliki banyak rongga udara untuk mempermudah mengapung di permukaan air. Akar eceng gondok lebat dan berserabut, berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Kantung semar. Kantung semar merupakan tumbuhan insektivor. Insektivor adalah pemakan serangga. Daun pada kantung semar termodifikasi membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Serangga akan terjebak ke dalam kantung karena tertarik dengan nektar. Tubuh serangga kemudian akan tercerna oleh enzim pencernaan. Adaptasi ini dilakukan oleh kantung semar karena hidup di lingkungan yang sedikit mengandung unsur nitrogen. Venus flytrap. Venus merupakan tumbuhan insektivor. Akan tetapi, tumbuhan ini berbeda dengan kantung semar. Daun tumbuhan Venus berbentuk seperti dua tangkuk dan memiliki rambut sensor. Daun tersebut akan menutup jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Tumbuhan kaktus. Kaktus merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Adaptasi kaktus meliputi daun, batang, dan akar. Daun kaktus termodifikasi seperti jarum atau duri. Bentuk tersebut berguna untuk mengurangi penguapan. Duri kaktus juga berfungsi melindungi dari hewan pemangsa. Tumbuhan bakau. Bakau merupakan tumbuhan yang hidup di tepi pantai. Habitat bakau berlumpur dan didominasi oleh pasir. Oleh karena itu, tumbuhan bakau beradaptasi dengan memiliki akar tunjang yang membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak. Tumbuhan bakau jenis lain yaitu api-api, juga memiliki akar napas yang membantu menyerap oksigen dari udara. Pohon jati. Pohon jati pada musim kemarau selalu menggugurkan daunnya atau meranggas. Daun-daun tersebut digugurkan sebagai upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Jika daun digugurkan, penguapan air akan berkurang. Tumbuhan lain yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau adalah pohon kapuk, mahoni, dan pohon kedondong. Penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama adalah duri. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan duri yang tumbuh di bagian batang, buah, atau daun. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri adalah pandan, mawar, kaktus, nanas, dan durian. Penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri yang kedua adalah racun. Ada jenis tumbuhan yang menghasilkan zat beracun. Zat beracun dapat terkandung pada bagian batang, daun, atau buahnya. Beberapa contoh tanaman yang beracun adalah kecubung hutan dan jarak. Yang terakhir adalah dengan cara mengatupkan daun. Salah satu tumbuhan yang dapat mengatupkan daun adalah putri malu. Tujuan putri malu mengatupkan daun untuk melindungi diri dari herbivor yang akan memakannya. Setelah tumbuhan putri malu mengatup akan terlihat warna daun bagian bawah yang berwarna pucat. Hal itu membuat hewan yang akan memakannya mengira tumbuhan itu telah layu dan tidak enak dimakan. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dimengerti semuanya ya. Selamat belajar, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.